Halo, Soal Mistik kembali dengan saya, Triandoko di Bermain Jiwa. Di video ini saya akan ajarkan bagaimana latihan kaya menggunakan meditasi. Oke, jadi belakangan lagi marak fenomena tentang crazy rich atau ya penipuan menggunakan robot trading, kemudian aplikasi bisnis tentang komoditas. Jadi zaman seperti sekarang ini orang kan semakin mudah tertipu oleh sebuah kemasan karena kurang paham akan sisi spiritualitasnya. Jadi apa yang kita proses lewat meditasi itu di level spirit ya, spiritual gelombangnya. Dengan pula juga tidak otomatis membuat kamu tiba-tiba jadi kaya. Jadi saya katakan baik kamu praktek law of attraction tanpa paham memanakan energi, memanakan spiritualitas, sama saja nanti akan juga oleh sebuah konsep bagaimana orang bisa menjadi kaya atau berkelebihan dan sebagainya. Oke, jadi kita mulai dulu dari dasar pemahaman spiritualitasnya, nanti kita praktek apa meditasinya. Oke, saya akan jelaskan dulu konteks miskin dan kaya dari sisi spiritualitas. Jadi, apa yang marak belakangan ini? Karena orang tidak paham tentang sisi spiritualitas. Jadi, miskin dan kaya itu hanya perspektif, bukan kondisi objektif. Sama halnya seperti melihat separuh gelas kosong atau separuh gelas isi. Ada orang yang berkelebihan, punya rumah, punya tanah, punya jabatan, tapi tertangkap korupsi. Ada orang miskin, ya kan, tidak punya rumah, tidak punya mobil, tapi dia masih bisa memberi. Jadi spiritualitas itu ada esensi tentang karakter, tentang sifat. Dan ini nggak ada wujudnya. Dia ada dalam alam bawah sadar orang tersebut. Nah, jadi begini, kalau kita bicara tentang miskin itu yang orang tidak mampu atau dikatakanlah orang yang berkekurangan. Nah, yang orang tidak sadari dengan fenomena sekarang, kenapa banyak pejabat tertangkap kasus korupsi? Artinya bahwa bangsa ini miskin secara spiritual. Jadi, apa itu miskin secara spiritual? Tadi yang saya katakan, orang miskin itu orang yang berkekurangan atau orang yang tidak mampu. Kemiskinan dan keserakahan itu dua sisi dari satu keping mata uang. Sama secara esensi. Jadi yang satu miskin materi karena tidak punya harta, yang satunya miskin secara spiritual karena dia merasa selalu berkekurangan, serakah, tidak pernah merasa cukup. Ya, jadi konteks miskin dan kaya semuanya perspektif, dan baik kemiskinan maupun keserakahan itu satu hal yang sama. Kemudian berikutnya ini dari konteks kebangsaan. Kalau dibandingkan Indonesia zaman dulu dengan sekarang ya kita lebih kaya lah, lebih mampu, lebih punya materi, lebih punya infrastruktur. Tapi banyak sekarang dari segala aspek kita itu miskin secara spiritual. Kasus banyak pejabat yang tertangkap karena korupsi. Kemudian kasus orang bisa dengan mudahnya ditipu dengan kemasan, ditipu dengan agama. Ini artinya bahwa ada yang tidak beres dengan kehidupan bangsa ini. Indikator lain yang kadang orang tidak sadari itu adalah bangsa yang dijajah, yang dimiskinkan secara spiritual. Biasanya acara-acara yang digemari itu adalah yang sifatnya memberi mimpi. Jadi fenomena tayangan infotainment membuat crazy rich, ya kan, modal sebuah bentuk kekayaan, satu paket sebetulnya dengan kejadian sekarang orang bisa tertipu karena flexing. Ini yang saya pelajari dari Illuminati. Jadi dari konteks sebuah persaingan, apapun itu bisa digunakan. Jadi ketika orang sudah tidak lagi berpikir dan selalu diberikan mimpi, dia akan menjadi mudah percaya apapun. Demikian pula kasus misalnya sekarang orang pasti bersinggungan dengan dunia sosial media.
profesi seperti influencer itu menjadi satu hal yang menjanjikan. Jadi kalau saya mau menjajah bangsamu, ya saya tinggal banjiri segala aspek ini dengan uang. Jadi orang tergiur untuk melakukan apapun, seperti misalnya seorang influencer terima endorse untuk produk-produk yang dikatakanlah membuat orang bermimpi kaya itu mudah, ya kan, cepat, tidak lagi berpikir orang dan percaya. Sedangkan si influencer sendiri ya merasa bahwa itu bagian dari prestasinya dia, karena dia percaya dan jadi anchor lah, maksudnya duta dari sebuah produk. Tidak itu saja, ketika kasus korupsi seorang pejabat itu pasti diungkap koleksi barang-barang mewahnya. Jadi ini ironis, sebuah produk barang yang bermerek itu sumber dayanya dari bangsa ini, SDM-nya juga dari bangsa ini, yang menginfluence, yang memasarkan juga influencer dari bangsa ini. Kemudian bangsa ini juga yang mengkonsumsi, rela membayar mahal. Di sisi yang lain sumber dayanya makin habis, SDM-nya juga ditekan dengan persaingan upah buruh. Jadi siapa yang salah? Ya karena kita bodoh saja, tanpa sadar. Ya kita itu memiskinkan bangsa kita sendiri. Oke, sekarang saya akan berikan formulasinya secara sederhana sebelum nanti kita membuat mantra kaya, ya kan. Jadi kembali lagi tadi saya katakan bahwa miskin kaya hanya sebuah perspektif. Nah, perspektif ini adalah tentang wawasan kesadaran. Wawasan kesadaran itu sendiri adalah kunci kekuatan berpikir. Nah, sekarang yang sering saya jelaskan segalanya adalah energi. Jadi berpikir itu sendiri adalah aktivitas energi. Sedangkan energi itu selalu bergerak dan berubah. Maka kembali daripada perspektif, ketika kamu mengubah gerak, artinya kamu mengubah perspektif. Dan ketika kamu mengubah perspektif, kamu sudah menciptakan peluang untuk mengubah hasil. Oke. Nah, poin penting di sini dengan nanti yang kita olah dalam latihan, ini adalah tentang mengubah mentalitas miskin menjadi sadar kaya. Jadi, karena semuanya tadi energi, dan segalanya berawal dari pikiran, maka di level pikiran itu kita ubah dulu. Yang tadinya merasa berkekurangan, kan, menjadi merasa bahwa kamu telah kaya. Jadi ini satu hal yang logis. Kalau kita lihat, setiap individu itu pasti beda. Tidak ada satu individu pun yang sama. Artinya kalau setiap individu itu unik, sudah pasti ada keistimewaan. Dengan demikian, secara logika, tidak mungkin orang bisa mencapai satu hal dengan cara yang sama. Jadi ini yang kadang orang tidak sadari. Mungkin kamu pergi mengikuti acara, ya kan, tentang seminar, sukses, bagaimana kaya. Hal secara prinsip tidak ada satu orang pun yang sama. Jadi disinilah letak kekuatannya, kamu harus mencari keistimewaanmu dan kamu sadar bahwa kamu itu kaya. Kalau kamu sadar kamu kaya, kamu istimewa, artinya kamu lahir itu pasti punya misi atau peran. Dan ketika kamu punya peran, artinya kamu punya kontribusi. Dan ketika kamu bisa berkontribusi, artinya kamu punya nilai, value. Value inilah yang nanti akan dinilai dalam uang, dinilai dalam harta. Jadi fokusnya ke value atau kontribusimu pada kekuatan berpikirmu, karena Tuhan itu adalah kekuatan kreatif. Nah, sementara sistem itu mencetak orang hanya menjadi pengikut. Orang yang ingin sukses hanya berpikir bahwa ketika dia mengcopy formula orang lain, dia akan menjadi sukses. Akhirnya, karena semua orang percaya itu, melakukan hal yang sama, akhirnya terjebak pada kompetisi. Jadi fokus latihan kita nanti itu adalah kamu kembali melihat bahwa keinginan itu modal, karunia dan bakat
itu adalah sarananya. Dengan demikian, karena segalanya adalah energi, ada selalu aksi reaksi, maka sekecil apapun perspektif atau kekuatan kreatifmu itu sudah bentuk upaya di level mental, dan apapun pasti ada akibatnya. Itu yang mesti kita percaya. Nah, orang biasanya salah menafsirkan konteks pemahaman tentang energi ini tadi. Karena orang pengen kepastian, pengen cepet, kaya, mudah, tanpa usaha. Padahal apa yang bisa kamu lakukan ya hanya dalam bentuk upaya. Dari mulai berpikir dan bertindak. Kapan kamu mendapat hasilnya, seberapa besar, tidak ada yang bisa memastikan. Nah, kebanyakan orang ketika mempraktekkan law of attraction, mereka fokus pada output. Sudah jatuh, punya utang, ya kan? Kemudian harus berpikir positif, membuat afirmasi. Susah, karena salah dalam memformulasikan. Output sepenuhnya relatif dan tidak diketahui. Jadi kenapa justru ketika orang mempraktekkan loa itu, waktu dia sudah putus asa, malah justru di situ mendapat hasil. Nah, ini yang saya katakan tentang titik nol. Karena ketika kamu putus asa, kamu tidak lagi mengharap sesuatu. Kamu hanya melakukan saja. Oke ya, jadi ini konteks pemahaman dengan apa yang nanti akan kita proses lewat latihan menjadi kaya. Oke, nah sekarang bagaimana latihan menjadi kaya? Jadi kamu harus membuat mantra. Ini mantra standar, kamu bisa ubah sendiri. Jadi kalau kita bicara mantra itu ya sama halnya dengan doa. Ada yang kamu ucapkan, ya kan? Bahkan kamu bisa tuliskan. Jadi ajaran-ajaran kuno bicara tentang raja segala macam, itu sebetulnya bentuk kekuatan yang dituangkan dalam tulisan. Oke, karena doa itu belum ada wujudnya. Ketika dirajahkan, dituliskan, itu sudah ada wujudnya. Kemudian ketika kamu menuliskan itu ya ada pelepasan energi. Kalau energimu kuat, kamu punya mentalitas kaya tadi, kamu sadar kaya, ya kamu itu sudah satu langkah menyalurkan energi di situ. Kemudian kamu harus sadar bahwa ini sudah ada, kamu telah memiliki karena kamu tadi sudah lahir dengan keistimewaan. Artinya ini hanya berproses. Bagaimana kamu bisa menemukan itu nanti? Nah, mantranya kamu bisa katakan, aku mencintai uang karena aku mencintai diri. Nah, konteks diri inilah yang kita akan perjelas dengan apa yang akan saya sebutkan di bawah ini. Jadi, kembali lagi, ini tentang latihan sadar kaya. Kamu harus tahu value-mu. Okay? Value ini, nilaimu inilah yang akan dinilai dengan satuan uang. Dan orang akan membayar kamu kalau kamu memberikan keuntungan ke orang. Oke, nah sekarang langkah yang pertama. Kamu lakukan ini, kamu bermeditasi. Mau meditasi sama seperti yang saya jelaskan. Saya hanya mengajarkan fase meditatifnya adalah kamu bisa awali dengan nafas, bisa awali dengan doa, kemudian biarkan dirimu dalam kondisi alfa. Kamu rileks, tenang, nah itu titik nolnya. Nah, kemudian masuk ke fase ketiga, itu adalah fase kreatif. Kamu bisa manfaatkan ini dengan yang pertama, kamu tulis. Kita bicara tentang dirimu yang istimewa tadi, kamu tulis minimal 10. Mengapa kamu layak mendapatkan uang? Jadi ini tentang why, mengapa. Kamu harus punya alasan ketika kamu sadar dirimu itu istimewa. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tuliskan juga minimal 10. Kamu cari apa yang ada di luar sana, di mana kekuatan uang itu bisa mengubah kondisi. Jadi ini tentang bagaimana kamu mengubah perspektif. Kamu mencari cerita-cerita inspiratif atau pengalaman nyata orang lain dengan kekuatan uangnya, modalnya, dia bisa mengubah dunia. Ya, ini 10 kamu tuliskan minimal. Kemudian yang ketiga, apa yang akan kamu lakukan?
dengan uang yang ada dalam idemu. Jadi kamu seperti sudah punya rencana, meskipun uang itu belum ada wujudnya, tapi ide itu sendiri sudah bentuk nilai. Jadi kamu tuliskan minimal 10 juga, apa hal-hal besar. Ketika kamu nanti punya uang, ketika kamu punya modal, apa saja yang akan kamu lakukan. Jadi ini berpikir tanpa batas, ini esensi dari spiritualitas. Saya biasa itu berkhayal, membayangkan. Kalau kamu punya usaha kan pasti butuh sesuatu, ya kan? Jadi semua kamu tuliskan. Apa saja ide-ide besarmu dengan uang itu. Oke, kemudian yang terakhir. Kamu tuliskan juga 10 minimal apa yang kamu berikan ke orang lain. Kalau kamu melakukan itu, orang itu diuntungkan dengan apa? Jadi semua orang yang sukses itu karena dia memberikan value. Nah, apa itu? Oke, jadi ada 4 hal yang kamu tuliskan. Yang pertama tadi mengapa, why. Kemudian yang kedua, apa bukti di luar sana yang menginspirasi kamu. Kemudian yang ketiga, ini tentang rencana besar ide-idemu. Kemudian yang keempat, kamu perjelas apa yang bisa kamu kontribusikan. Kamu menguntungkan orang lain, bentuknya apa. Oke, nah terakhir nanti kamu punya alasan, tuliskan apa alasan kamu mensyukuri setiap kali kamu punya uang. Ya, jadi ini adalah poin-poin membangun mentalitas bahwa kita itu kaya, bahkan dari level ide, karena semua berawal dari ide, berawal dari tekad, ya kan? Dan kamu fokus lakukan itu saja. Setelah nanti berhasil, kapan, berapa banyak, itu adalah ranah Tuhan atau semesta. Oke, sampai di sini videonya. Kalau kalian suka, silahkan berikan like, silahkan share. Kita akan ketemu di video yang lain. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.